Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang identitas perbandingan trigonometri jumlah dan selisih dua sudut yang berisikan rumus jumlah dan selisih untuk sinus, rumus jumlah dan selisih untuk kosinus, serta rumus jumlah dan selisih untuk tangen. Untuk identitas perbandingan trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, di sini ada 6 ya, rumus yang Ibu berikan. Sinus alfa tambah beta sama dengan sinus alfa kosinus beta tambah kosinus alfa sinus beta. Kemudian yang kedua, sinus alfa kurang beta sama dengan sinus alfa kosinus beta kurang kosinus alfa sinus beta. Nah, dua ini rumus sinus, jumlah, dan selisih. Perhatikan cara mudah mengingatnya. Kalau di sini jumlah, maka di sini jumlah. Kalau di sini selisih, maka di sini selisih. Nah, kemudian yang ketiga, kosinus alfa tambah beta sama dengan kosinus alfa kosinus beta kurang sinus alfa sinus beta. Kosinus alfa kurang beta sama dengan kosinus alfa kosinus beta tambah sinus alfa sinus beta. Untuk kos, jumlah, dan selisih, kalau jumlah di sini selisih, kalau selisih di sini jumlah. Kemudian kos-kos kurang sin-sin gitu ya, kos-kos tambah sin-sin. Kalau sinus tadi sin kos, kosin, sin kos, kosin. Jadi buat cara mudah untuk menghafalnya. Yang kelima dan keenam, tangen alfa tambah beta dan tangen alfa kurang beta. Untuk yang jumlah sama dengan tangen alfa tambah tangen beta per 1 kurang tangen alfa kali tangen beta. Untuk yang selisih, tangen alfa kurang tangen beta per 1 tambah tangen alfa kali tangen beta. Begitu juga untuk tangen, jumlah, dan selisih, ada cara mudah untuk mengingatnya. Perhatikan, kalau jumlah, yang di atas jumlah, di bawah selisih ya, atau di atas tambah, di bawah kurang. Kalau untuk yang selisih, di atas kurang, di bawah tambah. Nah, inilah rumus identitas perbandingan trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan hasil dari A. Sinus 105 derajat, B. Kosinus 15 derajat, C. Tangen 75 derajat. Yang kedua, sederhanakan pernyataan berikut dan tentukan nilai eksaknya. A. Sinus 167 derajat cos 107 derajat kurang kosinus 167 derajat sinus 107 derajat. B. Tangen 110 derajat tambah tangen 25 derajat per 1 kurang tangen 110 derajat kali tangen 25 derajat. Kemudian yang ketiga, diketahui sinus alfa sama dengan 3/5 dan cos beta sama dengan 8/17. Untuk alfa dan beta sudut lancip. Tentukan nilai dari A. Sinus alfa tambah beta, B. Kosinus alfa kurang beta. Untuk yang pertama, perhatikan sinus 105 derajat. Nah, kita akan mengubah 105 derajat ini menjadi dua sudut istimewa, menjadi jumlah atau selisih dua sudut istimewa. Sama dengan sinus ya 45 tambah 60 derajat. 45 tambah 60 derajat itu adalah 105 ya. Nah, ini keduanya ini adalah sudut istimewa. Berarti 105 bisa kita ubah menjadi jumlah dua buah sudut istimewa. Sama dengan, ingat rumus sinus jumlah tadi adalah sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Di sini alfanya adalah 45 derajat dan betanya adalah 60 derajat. Menjadi sin 45 derajat cos 60 derajat tambah, ya ingat kalau kosinus di sini tambah, di sini tambah, cos 45 derajat sin 60 derajat. Ya, jadi bertukar ya. 45 untuk sin, di sini untuk cos. Sama dengan sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 60 adalah setengah tambah cos 45 setengah akar 2
sin 60 setengah akar 3. Sama dengan, kita kalikan, setengah akar 2 kali setengah berarti 1/4 akar 2. Tambah setengah akar 2 kali setengah akar 3 menjadi setengah kali setengah 1/4. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Nah, di sini ada 1/4 ya, masing-masing punya 1/4, maka 1/4-nya kita tarik keluar, kita faktorkan. Yang di dalam akar 2 tambah akar 6. Inilah jawaban untuk soal 1A. Nah, kemudian soal yang B. Kosinus 15 derajat. Nah, 15 derajat bukan sudut istimewa, tapi bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan 2 buah sudut istimewa yang dijumlahkan atau yang dikurangkan. Nah, di sini yang kita ambil adalah selisih dari 2 sudut istimewa, yaitu 60 kurang 45 derajat atau 45 kurang 30 derajat. Nah, kita ambil 45 kurang 30 ya. Kurang 30 derajat. Nah, ingat rumus cos. Kosinus jumlah atau selisih adalah cos sin sin. Untuk jumlah jadi selisih, untuk selisih jadi jumlah. Menjadi cos ya. Berarti cos 45 cos 30 derajat. Kalau di sini selisih, maka di sini tambah atau jumlah cos sin sin. Berarti sin 45 derajat sin 30 derajat. Nah, kemudian kita cari hasilnya seperti yang tadi. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3. Tambah sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 30 derajat adalah setengah. Sama dengan setengah akar 2 kali setengah akar 3 menjadi 1/4 akar 6 tambah setengah akar 2 kali setengah 1/4 akar 2. Nah, masing-masing punya 1/4. 1/4-nya boleh kita tarik atau kita faktorkan menjadi 1/4 kali yang di dalam kurung akar 6 tambah akar 2. Inilah jawaban untuk yang 1B. Kemudian untuk yang 1C ya, tangan 75 derajat. Tangan 75 derajat ini kita jadikan menjadi 2 buah sudut istimewa yang dijumlahkan, yaitu 30 tambah 45 derajat menjadi tangan 30 tambah 45 derajat. Nah, untuk tangan berbentuk pecahan ya, hasil penjumlahannya menjadi sama dengan ya, tangan 30 derajat, kalau jumlah menjadi jumlah tangan 45 derajat ya, per 1 kurang tangan 30 derajat kali tangan 45 derajat. Nih. Ya. Sama dengan tangan 30 derajat 1/3 akar 3, tangan 45 derajat itu 1 per 1 kurang tangan 30 derajat, berarti 1/3 akar 3 kali 1. Kita lanjut ya. Tadi sampai akar 1/3 akar 3 tambah 1 per. Ini kita lanjut di kertas ini. 1/3 akar 3 boleh kita tulis menjadi ya, kita buat dulu per utamanya. Akar 3/3 tambah 1 kita jadikan pecahan berpenyebut 3 menjadi 3/3 per 1 kurang, nah 1 boleh kita ganti menjadi 3/3 kurang 1/3 akar 3 kali 1 itu tetap 1/3 akar 3, maka kita ganti juga dengan akar 3/3. Kita jumlahkan
yang di atas ataupun yang di bawah menjadi, karena sudah sama penyebutnya ya, maka menjadi akar 3 tambah 3 per 3 ya. Yang di bawah akar 3 kurang, 3 kurang akar 3 per 3. Maka 3-nya ini sudah bisa kita coret atau kita bagikan, karena kalau di sini pembagian kita ganti dengan perkalian, maka penyebutnya dibalik ya, ditulis kebalikannya, maka 3-nya bisa habis menjadi seperti ini. Jadi kali 3, nah seperti ini. Nah jadi 3-nya akan habis. Lalu sama dengan akar 3 tambah 3 per 3 kurang akar 3. Lalu kita kalikan dengan pasangan akar sekawan. 3 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3. Nah, kita kalikan sama dengan ini. Menjadi menjadi akar 3 tambah 3 kali 3 tambah akar 3 per 3 kurang akar 3 kali 3 tambah akar 3. Nah, yang di atas ini merupakan kuadrat sempurna ya. Hanya bertukar posisinya saja, akar 3 tambah 3, 3 tambah akar 3. Jadi kalau kuadrat sempurna, A tambah B kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, maka yang di atas hasilnya adalah ya A kuadrat. Kita anggap saja ini akar 3 ya. Sama ya. Akar 3 tambah 3 atau 3 tambah akar 3 sama seperti ini menjadi akar 3 kuadrat. 3 tambah 2 kali A kali B, berarti 2 kali akar 3 kali 3, 6 akar 3, tambah 3 kuadrat, 9. Kemudian yang di bawah ini adalah pasangan akar sekawan. Pasangan akar sekawan itu adalah, ya, kalau seperti ini, A tambah B kali A kurang B atau A kurang B kali A tambah B, maka hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, maka A-nya 3, B-nya akar 3 menjadi 3 kuadrat, 9 ya, kurang akar 3 kuadrat berarti 3. Nah, kita jumlahkan yang sejenis ya. 3 tambah 9, 12 tambah 6 akar 3. Lalu 9 kurang 3, 6. Nah, baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan 6, maka hasilnya menjadi 12 dibagi 6, 2. 6 akar 3 dibagi 6 hasilnya 1 akar 3. Berarti jawabnya 2 tambah akar 3. Inilah jawaban untuk yang nomor 1C. Nah, untuk yang nomor 2, kita akan menyederhanakan bentuk yang ada di soal ini, lalu mencari nilai eksaknya ya. Nah, perhatikan bentuknya, sin 167 derajat cos 107 derajat kurang cos 167 derajat sinus 107 derajat. Lihat cirinya, sin cos kosin. Nah, berarti kalau sin cos kosin berarti pengurangan sinus ya, atau rumus sinus selisih. Sin cos kosin. Kemudian cirinya lagi, lihat sudutnya. Apakah sudutnya seragam? 167, 107. Di sini juga 167, 107 ya. Nah, kalau sin cos kurang kosin berarti rumus dari sinus selisih. Di sini alfanya adalah 167, betanya 107. Berarti sin 167 dikurang 107. Sin 167 dikurang 107 adalah
sin 60 derajat. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi di sini kita diminta untuk memahami uraian rumus ya. Kalau bentuknya seperti ini berarti apa ya? Kemudian kita cari hasil dari sudut istimewanya atau dari sudut yang kita peroleh. Nah, jadi hasil untuk yang 2A adalah setengah akar 3. Kemudian untuk yang B, tangan 110 derajat tambah tangan 25 derajat per 1 kurang tangan 110 derajat kali tangan 25 derajat. Perhatikan lagi rumus yang tadi, rumus untuk tangan, jumlah, dan selisih. Kalau jumlah di atas jumlah, di bawah selisih, atau kalau untuk selisih di atas kurang, di bawah tambah. Nah, karena di sini di atas tambah, di bawah kurang, berarti ini adalah rumus jumlah untuk tangan ya. Maka menjadi, nah kemudian perhatikan lagi sudutnya apakah seragam? Alfa, beta. Ya, jadi alfanya 110 derajat, betanya 25 derajat. Maka menjadi tangan 110 derajat tambah 25 derajat. Nah, menjadi tangan 135 derajat. Nah, kalau kamu sudah hafal nilai sudut istimewa untuk tangan, langsung jawab. Nah, kalau tidak kita pakai rumus sudut berelasi di berbagai kuadran. 135 derajat ini adalah sudut yang lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Berarti berada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 rumusnya adalah kurang alfa atau kurang X. X-nya di sini berapa? Yaitu 180 dikurang berapa supaya hasilnya 135. Nah, maka di sini 180 kurang 45. Berarti X-nya 45 derajat. Nah, untuk tangan sudut di kuadran 3, sudut di kuadran 2, tangan bernilai negatif. Maka sama dengan negatif tangan dari 45 derajat. Sama dengan negatif tangan 45 hasilnya 1. Maka hasilnya negatif 1. Inilah jawaban untuk 2B ya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham. Kemudian kita jawab yang ketiga. Diketahui sin alfa 3/5, cos beta 8/17. Alfa dan beta sudut lancip. Nanti ada pertanyaan berikutnya yaitu apa? Tentukan sinus alfa tambah beta. Kemudian kosinus alfa kurang beta yang tadi ya. Nah, kalau di sini disebutkan alfa dan beta sudut lancip, berarti alfa dan beta berada di kuadran pertama. Jadi kuadran pertama itu disebut juga sudut-sudutnya sudut lancip. Sementara kalau di sini sudut tumpul, maka sudut-sudutnya berada di kuadran kedua ya, atau besar sudutnya berada di kuadran kedua. Nah, berarti kalau di sini sin alfa sama dengan 3/5, maka cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurang 3/5 kuadrat, atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurang sinus kuadrat alfa. Kemudian kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 kurang 9/25. Sama dengan 25/25 kurang 9/25. Berarti jawabnya 16/25. Maka cos alfa sama dengan positif negatif dari akar 16/25. Nah, karena alfa ini berada di kuadran pertama, maka hasilnya untuk sinus dan kosinus selalu positif ya. Akar 16 itu 4, akar 25 itu 5. Maka kosinus alfa sama dengan 4/5. Nah, begitu juga untuk kosinus beta. Jika kosinus beta sama dengan 8/17, maka sinus kuadrat beta sama dengan 1 kurang 8 per. Nah, ini sama dengan
kurang 8 kuadrat 64, 17 kuadrat 289. Sama dengan, berapa ini hasilnya? Perhatikan. 1 dijadikan 289 per 289 dikurang 64 per 289. Hasilnya 225 per 289. Maka ya, sinus beta sama dengan positif negatif akar dari 225 per 289. Nah, karena beta juga berada di kuadran pertama yang merupakan sudut lancip, maka sinus beta akan bernilai positif. Maka langsung saja 225 akarnya adalah 15, 289 akarnya adalah 17. Maka yang A ya, kita jawab yang A. Sin alfa tambah beta. Ini rumusnya adalah sin alfa cos beta. Ingat, kalau tambah cos alfa sin beta. Jadi kenapa kita cari tadi cos alfa dan sin beta? Karena permintaan dari soal adalah ini ya. Maka kita harus siapkan semuanya. Sama dengan sin alfa. Sin alfa 3/5 kali cos beta 8/17 tambah cos alfa. Tadi yang sudah dicari 4/5 kali sin beta 15/17. Sama dengan 3 kali 8 24. 5 kali 17 170 dibagi 2 berarti 85. 4 kali 15 60. Ini tetap sama ya. Nah, kita jumlahkan menjadi 24 tambah 60 84. Inilah hasil dari sinus alfa tambah beta. Inilah jawaban untuk soal 3A. Kemudian yang 3B, kosinus alfa kurang beta sama dengan kosinus alfa cos beta. Ingat, kalau cos jumlah, cos kurang sin, kalau cos selisih, cos tambah sin. Ya, menjadi cos alfa 4/5, cos beta 8/17 tambah sin alfa 3/5, sin beta 15/17 sama dengan 4 kali 8 32/85 ya, tambah 3 kali 15 45/85 sama dengan 32 tambah 45 77. Jadi hasil cos alfa kurang beta adalah 77/85. Inilah jawaban untuk 3B. Nah, di sini Ibu siapkan latihan kamu ya. Tugas 1.4. Yang pertama, tentukan hasil dari sinus 75 derajat B kosinus 195 derajat. Jadi sama seperti contoh 1 tadi ya. Contoh yang pertama tadi, kamu jadikan 75 derajat ini menjadi jumlah atau selisih dua buah sudut istimewa. Begitu juga 195 derajat. Kemudian yang kedua diketahui sinus alfa sama dengan 5/13, kosinus beta sama dengan negatif 4/5, alfa sudut lancip, beta sudut tumpul. Tentukan nilai dari sinus alfa kurang beta, kemudian tangen alfa tambah beta. Nah, silakan dikerjakan. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan materi dan contoh yang diberikan bisa kalian pahami.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.